Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati Busro. Kali ini saya akan membuat salah satu media pembelajaran berbentuk video, yang mana saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari pembelajaran sejarah Indonesia, yaitu kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Orde Baru adalah tatanan peri kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali pada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Tonggak awal dari Orde Baru ini adalah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang merupakan penyerahan mandat dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Kehidupan sosial budaya Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama, pelarangan budaya Tionghoa di Indonesia. Beberapa kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru ini dikenal diskriminatif, seperti dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 6 Preskap 667 yang memuat tentang perubahan nama, di mana orang-orang Cina harus mengubah nama Cinanya menjadi nama-nama yang berbau Indonesia. Yang kedua yaitu program Keluarga Berencana atau KB. Program ini diawali dengan ditandatanganinya Deklarasi Kependudukan PBB pada tahun 1967, yang mana program ini membuahkan hasil, yaitu pada tahun 1967 pertumbuhan kependudukan Indonesia itu mencapai 2,6%, sementara pada tahun 1996 itu menurun menjadi 1,6%. Yang ketiga adalah pelarangan kegiatan politik di kampus. Dalam pelarangan kegiatan politik di kampus ini, pemerintah menerapkan kebijakan normalisasi kehidupan kampus atau yang dikenal dengan istilah NKK pada tahun 1978 dengan tujuan untuk mengendalikan atau mencegah adanya gerakan-gerakan mahasiswa yang nantinya akan menyebabkan timbulnya demonstrasi-demonstrasi massa. Yang keempat yaitu program wajib belajar. Program wajib belajar ini dicetuskan atau dicanangkan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1984, yaitu tepatnya pada tanggal 2 Mei 1984. Dengan adanya gerakan wajib belajar ini, maka seluruh anak yang berumur 7 sampai 12 tahun memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan merata di seluruh Indonesia, serta berkembang menjadi program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya adalah kehidupan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama itu ada kita kenal istilah Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun, yang mana rencana pembangunan 5 tahun ini dibagi menjadi beberapa, menjadi 6, yaitu yang pertama adalah Repelita pertama yang dimulai pada tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Pada Repelita pertama ini itu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat serta menekankan pada sektor pertanian. Repelita kedua yang terjadi pada tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979 yang mana membuahkan hasil, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 7% dalam setahun. Repelita ketiga yang dimulai pada 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pada Repelita 3 ini itu lebih menekankan pada tujuan trilogi pembangunan. Repelita keempat yang dimulai pada 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989, yang mana pada Repelita keempat ini itu membuahkan hasil dengan berhasilnya program Keluarga Berencana serta terjadinya swasembada pangan, hasil dari revolusi hijau serta peningkatan perumahan. Repelita kelima yang dimulai pada tahun 1989 atau 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 yang menekankan pada sektor pertanian serta industri untuk ekspor. Repelita keenam yang dimulai pada tahun 1994. Pada Repelita ke-6 ini, pembangunan itu lebih ditekankan pada sektor pertanian, industri, serta peningkatan sumber daya manusia untuk memperkuat landasan sebelum terjadinya atau sebelum tinggal landas. Selanjutnya adalah Revolusi Hijau. Revolusi Hijau ini merupakan perubahan tata cara bercocok tanam dari cara-cara yang tradisional atau sederhana menjadi cara-cara yang lebih modern. Yang ketiga adalah
kehidupan politik Indonesia pada masa Orde Baru. Itu ada kehidupan politik di dalam negeri dan kehidupan politik di luar negeri. Kehidupan politik di dalam negeri, di mana Indonesia pada masa Orde Baru ini itu adanya pembentukan kabinet pembangunan. Kabinet pertama yang dibangun pada masa peralihan antara Orde Lama dengan Orde Baru itu adalah Kabinet Ampera yang bertugas untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai salah satu syarat untuk melakukan pembangunan nasional. Yang kedua adalah penyelenggaraan pemilu yang terjadi pada tahun 1971. Yang ketiga, penyederhanaan partai politik pada tahun 1973. Penyederhanaan partai politik ini yaitu partai politik itu disederhanakan jumlahnya menjadi 3, yaitu Golkar atau Golongan Rakyat, kemudian PPP dan PDI. Yang keempat, adanya dwi fungsi ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sosial politik Indonesia pada saat itu. Kemudian penyusunan P4 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia mengenai Pancasila. Sementara itu, yang terjadi atau kehidupan politik Indonesia pada masa Orde Baru di luar negeri, yaitu pada tanggal 2 Juni 1966, Indonesia itu melakukan pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura. Kemudian yang kedua yaitu pada tanggal 11 Agustus 1966, Indonesia juga melakukan perbaikan atau pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Yang ketiga yaitu pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi keanggotaan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang keempat, pada tanggal 8 Agustus 1967, Indonesia turut serta dalam memprakarsai pembentukan PBB. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kembali lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.